Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, kelas F210, ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan judul aplikasi rapor siswa yang beranggota Al-Hidayat dan Gian Karunia. Berikut penjelasannya. Di sini ada static void main dalam kurung string harus bool selesai sama dengan false, while selesai console write line dalam kurung petik 2 aplikasi rapor siswa petik 2 tutup kurung console write line petik 2 menu titik 2 petik 2 tutup kurung console write line dalam kurung petik 2 1 input nilai petik 2 tutup kurung console write line buka kurung petik 2 lihat nilai siswa petik 2 tutup kurung console write line buka kurung petik 2 3 laporan nilai buka kurung semua siswa tutup kurung petik 2 tutup kurung console write line dalam kurung petik 2 4 keluar petik 2 dalam tutup kurung titik koma string pilihan sama dengan console write line di bagian switch. Di case 1 ada input nilai break break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi. Case 2 lihat nilai siswa. Case 3 ada laporan nilai. Case 4 ada selesai sama dengan true. Static void input nilai console write line dalam kurung petik 2 thread and input nilai petik 2 tutup kurung console write dalam kurung petik 2 masukkan nama siswa titik 2 petik 2 tutup kurung console write buka kurung petik 2 masukkan kelas titik 2 petik 2 dalam kurung tutup kurung string kelas sama dengan console write line siswa sama dengan new siswa buka kurung nama spasi kelas tutup kurung daftar siswa add dalam kurung siswa console write buka kurung petik 2 masukkan nilai mata pelajaran titik 2 petik 2 balas kurung console write dalam kurung petik 2 struktur data titik 2 balas kurung double nilai struktur data sama dengan convert to double dalam kurung console write line siswa mata pelajaran add dalam kurung petik 2 struktur data petik 2 balas kurung siswa nilai mata pelajaran add dalam kurung nilai struktur data balas kurung. Untuk nilai bahasa Inggris dan algoritma sama saja. Setelah itu double total nilai sama dengan nilai struktur data plus nilai bahasa Inggris plus nilai algoritma titik koma siswa sama dengan total nilai string grade sama dengan hitung grade dalam kurung total nilai siswa titik grade sama dengan grade. Saya jelaskan sebentar. Di program ini ada dua kelas utama dalam program ini, yaitu siswa dan program. Untuk kelas siswa memiliki dua properti, yaitu nama yang bersifat string untuk menyimpan nama siswa dan nilai dictionary string double untuk menyimpan nilai siswa pada setiap mata pelajaran. Properti nilai menggunakan dictionary dan key sebagai berupa string nama mata pelajaran dan value nilai berupa double angka. Variabel daftar siswa adalah sebuah di kelas program ini ada kelas utama yang berisi fungsi main dan fungsi-fungsi lainnya untuk mengoperasikan program. Variabel daftar siswa adalah sebuah list siswa yang digunakan untuk menyimpan semua objek siswa yang telah dibuat. Fungsi main adalah fungsi utama yang dijalankan saat program dimulai. Di dalam fungsi ini terdapat sebuah loop while yang akan berjalan terus-menerus sampai variabel selesai atau bernilai true.
Pada setiap literasi loop, program akan menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan membaca input pilihan dari pengguna menggunakan konsol readline. Kemudian, program akan menjalankan pilihan yang diinputkan pengguna menggunakan switch dan menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut. Misalnya, pilihan pertama akan memanggil fungsi input nilai untuk menginput nilai siswa. Pilihan kedua akan memanggil fungsi lihat nilai siswa untuk melihat nilai siswa berdasarkan nama. Di pilihan 3 akan memanggil laporan nilai untuk menampilkan laporan nilai semua siswa. Terus yang terakhir, pilihan 4 akan mengubah variabel selesai menjadi true, sehingga loop akan berhenti dan program keluar. Oke, di sini lanjut. Static void lihat nilai siswa. Lihat nilai siswa. Console readline dalam kurung petik 2 start and lihat nilai siswa petik 2 balas kurung. If daftar dalam kurung daftar siswa titik count balas kurung console readline dalam kurung petik 2 daftar siswa titik 2 petik 2 balas kurung for dalam kurung integer i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil daftar siswa titik count titik koma i plus plus balas kurung. Console readline dalam kurung i plus 1 tutup kurung buka kurung daftar siswa i nama siswa balas kurung. Ya, di sini sudah console write dalam kurung petik 2 pilih nomor siswa titik 2 petik 2 dalam kurung titik koma if dalam kurung nomor siswa lebih kecil o nomor siswa lebih besar sama dengan daftar siswa titik count balas kurung. Console readline return siswa sama dengan daftar siswa dalam kurung nomor siswa tutup kurung. Console readline nama siswa. Oke, skip ini. Nah, ya, terus ada static void laporan nilai siswa. Kita bisa lihat programnya di sini. Console readline if daftar siswa count sama dengan 0. Oke. Nah, ini static string hitung grade sama dalam kurung double total nilai balas kurung. If dalam kurung total nilai lebih besar sama dengan 80 return a. Oke, else if dalam kurung total nilai lebih besar atau sama dengan 70 itu b. Else if else sama total nilai sama lebih besar atau sama dengan 60 return c. If else total nilai lebih besar atau sama dengan 50 return d. Else return e. Oke. Nah, untuk di fungsi input nilai itu digunakan untuk menginput nilai siswa. Nah, fungsi ini akan meminta pengguna memasukkan nama siswa menggunakan console readline dan program akan memeriksa apakah siswa dengan nama yang dimasukkan sudah ada dalam daftar siswa. Jika belum ada, maka akan dibuatkan objek siswa baru dengan nama tersebut dan ditambahkan ke dalam daftar siswa. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan mata pelajaran dan nilai siswa menggunakan loop while. Loop akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan kata selesai sebagai mata pelajaran. Setiap input mata pelajaran, pengguna akan memasukkan kata selesai sebagai mata pelajaran dan berikut itu fungsi di laporan nilai. Laporan nilai sebentar ya, kita ke fungsi lihat nilai siswa dulu.
Nah, fungsi ini digunakan untuk melihat nilai siswa berdasarkan nama. Fungsi ini akan meminta pengguna memasukkan nama siswa menggunakan console readline. Program akan mencari siswa dengan nama yang dimasukkan dalam daftar siswa menggunakan metode find. Jika siswa ditemukan, program akan menampilkan nilai siswa tersebut dengan memperulang setiap entry dalam properti nilai menggunakan loop for each. Oke, yang terakhir itu fungsi laporan nilai. Ya, nih, fungsi laporan nilai. Ya, ini ada console readline. Kalau kita langsung saja ke penjelasannya. Fungsi laporan nilai ini digunakan untuk menampilkan laporan nilai semua siswa. Fungsi ini akan memeriksa apakah daftar siswa memiliki elemen menggunakan count. Jika terdapat siswa terdaftar, program ini akan mencetak laporan nilai semua siswa dengan memperulang setiap siswa dan dalam daftar siswa dan memperulang setiap entry dalam properti nilai menggunakan loop for each. Jika tidak ada siswa terdaftar, program akan mencetak pesan bahwa tidak ada siswa yang akan terdaftar. Oke, terima kasih.